Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. farjal ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wajibur ummata Muhammadin. Nah, sebelum kita mulai, maka kita beriman sejenak. Sebelum kita mulai, kita pasang iman sejenak. Oh ya, sudah sini juga beritahu. Kamar ini. Insyaallah yang jauh bisa lebih dekat. Bisa mendekat. Tunas skip. Nah, biar tak perlu kita sorak. Maka pembahasan kita buka dengan sebuah hadis. Man futiha lahu babun minal khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqan. Hadis ini mungkin pernah kita bahas, tapi kita ulangi lagi sebagai penegasan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan umur sampai bulan Syaban, bahkan mau mendekat Ramadan ini. Maka rasanya perlu kita ulang lagi pembahasan ini supaya kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan yang baik. Man futiha lahu babun minal khair falyantahizhu. Man, siapa saja yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ranah-ranah kebaikan, falyantahizhu, hendaklah dia menghimpunnya secara penuh. Ulang lagi, barang siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, maka hendaklah mereka mengumpulkan secara sempurna. Karena mereka tidak tahu kapan kesempatan itu tertutup baginya. Karena hakikatnya semua orang itu ingin berbuat baik. Semua orang ingin belajar. Semua orang ingin taat. Tapi Allah tidak beri dia kesempatan. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka gunakan kesempatan itu dengan baik. Ibaratnya Allah sedang berikan, ini loh duit bagi kamu. Maka orang cerdas dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi orang bodoh dia tidak peduli. Akhirnya ketika dia butuh duit dia tidak punya. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan untuk mengambil sepuas-puasnya, kemudian kita manfaatkan untuk ambil, maka kapanpun kita butuh, maka hakikatnya kita sudah punya. Begitupun Allah sedang bukakan bagi kita sekarang untuk berbuat kebaikan, untuk belajar, untuk mengaji, untuk taat, untuk wirid, untuk sholat. Karena penyesalan yang paling besar nanti di akhirat ialah bagi orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah, sedangkan mereka tidak gunakan kesempatan dengan baik. Inilah orang yang paling besar penyesal. Nah, sehingga nanti di surga pun, di kubur pun mereka akan diberikan surga pura-pura. Nah, seperti kemarin, surga pura-pura. Maka ketika izdadu fina ibnu Adam, ketika anak Adam ini diletakkan di kuburnya dalam kitab Mishkat, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan surga bagi mereka. Tampakkan, si fulan, ini loh tempat kamu dulu. Tapi karena kamu tidak menggunakan kesempatan yang Allah beri, maka kamu tidak berhak. Langsung digeser. Nah, wallpapernya digeser, nampaklah neraka. Terpaksa tempat kamu seperti ini. Karena kamu tidak menggunakan kesempatan yang Allah beri. Nah, ya qaumi, wahai saudara-saudaraku, teman-temanku, keluargaku, intahizu, maka persiapkanlah, waqtanimu,
ambillah ghanimah sebanyak-banyaknya. Babal hayat, yaitu modal kita yang paling besar ini hidup. Modal yang paling besar hidup. Karena nikmatani maghbun katsirun min as-sihat wal farah. Dua nikmat modal yang paling besar yang banyak orang anggap ini bukan nikmat. Nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Nah, sekarang kita mengeluh, saya sekarang miskin, saya sekarang tidak punya apa-apa, padahal masih dia bisa kentut. Subhanallah. Sekarang nih, ketika tidak bisa kentut, tidak usah yang hebat-hebat nih, tidak bisa kentut saja, pasti operasi itu seberapapun besarnya akan obat terus. Dokter spesialis besok. Ya Allah. Hah? Sedikit saja. Berani dia jual sawahnya, ladangnya, berapapun harganya, yang penting sembuh. Yang penting bisa kan kentut. Ini baru kentut nih, belum yang lain-lain. Iya. Maka Allah berikan kita modal itu. Ini modal sehat. Ini modal hidup. Kamu gunakanlah itu sebaik-baiknya. Jangan ngeluh lagi, tidak punya duit, tidak punya apa. Gunakan modal itu untuk gerak, untuk apa saja. Nah, karena sesungguhnya orang yang mengeluh ini tentang kehidupan yang Allah beri, maka hakikatnya dia marah kepada Allah. Maka madama maftuhan, maka selama kesempatan terbuka, gunakan baik-baik. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih mampu, mumpung masih hidup. Karena angkori bin yuglak angkum, sebentar lagi kesempatan itu tertutup. Bagaimanapun maunya kita datang ngaji, tapi pertama tidak punya bensin, tidak bisa berangkat juga. Yang kedua repot, tidak bisa. Yang ketiga sakit. Yang keempat mati. Tidak ada kesempatan lagi. Maka orang-orang yang bodoh itu selalu menunggu waktu luang untuk taat. Kenapa datang ngaji? Masih repot. Nah, ingat, sebentar lagi kesempatan itu tertutup. Karena waktu itu tidak pernah bisa berulang. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Karena kehidupan cuma sekali saja. Kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya modal kita, maka modal itu akan habis, yaitu modal hidup kita. Iktanimu af'al khair ma dumtum qadirina 'alaiha. Maka gunakanlah seluruh kehidupan kita dengan melaksanakan perkara-perkara yang baik selama kita mampu berbuat atasnya. Iktanimu babat taubah, maka gunakan kesempatan taubat. Taubat ini artinya menyucikan kotoran-kotoran yang ada dalam batin. Karena inilah yang membuat semua itu jadi masalah. Semua itu jadi penyakit. Semua itu jadi musibah. Maka segala alam kehancuran, asbab hati manusia yang rusak. Maka sebelum kita masuk Ramadan ini, sambutlah Ramadan dengan bersih. Bersih apanya? Zahirnya batinnya. Maka akan tetapi mayoritas kita ini hanya sambut Ramadan dengan cat rumah yang bagus, kemudian dekorasi yang bagus, tapi tidak disambut dengan batin yang bagus. Maka orang yang tidak mengambil kesempatan, barang siapa yang tidak masuk surga padahal dia ketemu Ramadan, maka orang itu sangat rugi. Nah, baik surga dunia maupun surga akhirat. Jadi jangan bayangkan kubur itu yang macam-macam, yang aneh-aneh, surga neraka yang aneh-aneh. Sama saja kondisi di dunia sekarang, tidak ada bedanya. Karena itu Allah kita di dunia
itu Allah kita dikubur. Itu Allah kita di akhirat. Sama saja. Yang nampak terjadi adalah kehebatan Allah Subhanahu. Maka bagi orang yang paham Allah, seluruh keadaan di surga saja. Kenapa? Karena dia tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia terasa surga, di kubur terasa surga. Di akhirat pun dia terasa surga. Dan dia tidak perlu antri-antri. Kenapa? Dia kelas VIP. Ya, kelas VIP dia. Tidak perlu antri. Kenapa? Karena dia dulu di dunia memperlakukan Allah seperti VIP. Jadi kita kalau ingin tahu bagaimana sih kadar martabat kita di hadapan Allah, itu gampang dites. Lihatlah bagaimana kita memprioritaskan Allah dalam itulah prioritas kita di hadapan Allah. Begitulah juga Allah menyambut doa-doa kita sebagaimana kita menyambut perintah Allah. Maka oleh sebab itu dalam hadis dijelaskan, ma la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirhumullah. Tidaklah satu kaum selalu menunda-nunda perintah Allah kecuali Allah juga akan menunda-nunda semua hajatnya. Semua kemauannya, hajatnya akan ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena mereka juga menunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadkhulu fi ma dama maftuhan lakum, maka masuklah kalian pada amalan taubat mumpung Allah beri kesempatan taubat. Karena kalau kesempatan taubat dicabut, yaitu kita sudah tidak bisa bernapas lagi, tidak bisa taubat lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka orang yang dikatakan ad-dunya khamr syaitan, dunia inilah khamr syaitan. Maka barang siapa waman sakira minha, barang siapa yang mabuk dari khamr dunia ini, maka sesungguhnya mereka ma'al khasirin, akan selalu bersama orang rugi, celaka. Kalau minum khamr berwhisky, semua ini cepat sembuhnya. Tapi kalau dia mabuk dengan khamr dunia, tidak akan sembuh kecuali sudah mati. Tidak bisa sembuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sehingga jalannya linglung. Namanya orang mabuk itu kan linglung. Hari-hari terus stres, pusing terus. Karena dia kena mabuk dunia. Kenapa dia seperti itu? Karena hakikatnya mereka tidak paham janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka igtanimu babad du'ai bahwa maftuhul lakum. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk berdoa, buat amal-amalan, buat wirid, baca Quran, selama kita masih ada kesempatan. Karena nanti kalau kita disibukkan oleh Allah, tidak bisa lagi. Bagaimanapun kita mau buat amal, tapi Allah tidak kasih kita kesempatan. Dibuat kesibukan ini, itu, tidak sempat lagi. Kemudian igtanimu baba muzahamatil ikhwanikum muslimin bahwa mabtuh lakum, dan sempatkan diri kita selama masih sempat silaturahmi kepada orang hamba-hamba Allah yang saleh. Karena ketika kita banyak ziarah kepada teman-teman saudara-saudara kita yang soleh, maka secara otomatis perilaku kita itu akan menular dengan mereka. Karena jelas sabda Rasulullah bahwa innal mar'a ala dini khalilihi fal yakhlil man takhudhu dinahu. Jadi orang itu tergantung agama kawan-kawannya, artinya lingkung. Maka pilihlah teman-teman bergaul. Karena teman-teman kita ini juga nanti bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Ya qaumi ubnu ma naqattum waghsilu ma najastum aslihu ma absattum
sufu ma kadartum, raddu ma akhustum, irji'u ila maulakum azza wa jalla min ibahikum wa harbikum. Wahai saudara-saudaraku, teman-temanku, bangunlah apa yang sudah kalian hancurkan. Apa yang sudah kita hancurkan itu? Seluruh amalan-amalan baik itu kita hancurkan dengan maksiat, dengan ghibah, kemudian dengan makan haram. Semua kita sudah hancurkan amal kebaikan kita itu. Dengan namimah dan yang lain-lain, dengan sombong, maka bangunlah lagi, bangun amalan itu, perbaiki lagi. Kemudian bersihkan kekotoran, karena kesyirikan ini najis. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Jadi orang musyrik itu hatinya najis, tidak mungkin tenang dalam amalan. Maka untuk mengecek batin kita ini, musyrik atau iman, gampang dicek. Dudukkan diri dalam amalan masjid, bukan di masjid. Banyak orang betah di masjid tapi tidak betah di amalan masjid. Apa itu amalan masjid? Dakwah, taklim, zikir, khidmat. Maka kalau betah di amalan masjid, bisa dijamin 100% ada imannya. Tapi kalau tidak betah di amalan masjid, berarti hati kita ada syirik di sana. Karena jelas firman Allah, wa ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidak akan mungkin kepada batin-batin yang ada syirik itu betah pada amalan masjid. Pas ini capek lah, inilah. Tapi pernah tidak capek kita nonton YouTube? 24 jam ini hampir tidak pernah ada capek saya nonton YouTube. Tak pernah. Tapi kalau ada jauh wirid sebentar, ngeluh. Ngaji sebentar ngeluh. Nah, berarti batin kita ada syirik. Kalau taklim capek lagi, mau tidak kuat dia di sana. Sebenarnya bukan jasad yang tidak kuat, tapi batin yang memang ada syirik itu. Coba lihat orang rampek tuh, dari pagi sampai sore nunduk dia. Tidak pernah dia bilang capek, besok pergi lagi. Udah panas, kemudian hujan lagi, kaki kedegak, masya Allah. Tapi tidak pernah dia bilang capek. Kenapa orang ngaji duduk makan minum sambil santai, tempatnya sejuk lagi, kok dia capek? Ngantuk lah capek. Kenapa? Oh, itu di batinnya ada syirik. Karena Allah tidak mau orang-orang syirik itu dekat di majelisnya. Allah mengusir dia itu. Jelas firman Allah, wa ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Karena tidak akan mungkin bagi orang syirik itu untuk meramaikan masjid Allah. Ini menyebut masjid tapi bukan masjid. Maksudnya amalan walaupun tidak di masjid tapi di sana ada amalan masjid, maka orang itu tidak betah. Tapi kalau di masjid saja mayoritas orang betah. Kenapa? Ada keuntungan. Dia jadi pekerja di masjid. 2 bulan dia kerja di masjid, betah aja dia. Iya, itu Setahun pegawai di masjid, bertahan. Tapi kalau sejam dia malam masjid, tidak akan betah. Bilang panggil jengku lah, sakit keng lah. Tidak pernah saya dengar ngeluh bahwa orang tu capek merampek, tidak mau keluar lagi. Tapi kalau tarawih, imamnya pelan, komplain semua. Padahal ngerampek nih dari pagi sampai sore. Udah ngawis, ngerampek, habis ngerampek, nampi, bande malik. Ini nuah ngeluh, belum panas, entah malik ngerampek. Tapi kenapa kalau di setiap perintah Allah orang banyak ngeluh? Oh, karena di batinnya ada musyrik. Dia tidak jelas melihat janji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dijelaskan absidu man najastum, bersihkanlah batin-batin kalian yang kalian lumuri dengan kotoran. Apa itu kotoran? Hubbud dunia. Karena ad-dunya jifatun, dunia ini bangki. Kalau bawa bangki ketemu Allah,
Gemes. Nah, itulah sebabnya sholat kita tidak sah. Karena sholat hukumnya bawa bangki. Aneh, dia bagi tikus sah pada sembahyang. Dia sah bangki dunia selapu-lapu ni yang jauh sembahyang. Berbicara sah sembahyang. Ia muntakilian si setan sembahyang mayoritas dengan nani. Taisa syaitan ayyabudahul musallin. Bosan sudah setan tu disembah sama orang sholat tu. Kenapa? Karena setan tertawa. Sholatmu itu tidak bisa mendatangkan nikmat dunia, apalagi nikmat akhirat. Karena kita sholat bawa najis, kita belum toharoh. Toharohnya apa? Toharoh itu artinya taubat dari segala maksiat-maksiat hati. Nah, kalau sholat kita ini belum mampu menyelesaikan dunia kita, apalagi akhirat kita. Padahal jelas sholat itu sebagai pembuka. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu pembuka surga. Tapi karena sholatnya kuncinya ini belum masuk lubang pintu, tidak bisa kebuka-buka. Karena sholat kita belum sampai Allah. Kenapa? Karena kita bawa najis. Contoh, janganlah ini malaikat. Ini ada orang naik masjid bawa anjing. Kita ini manusia rela nggak itu? Mati sih kok. Hah? Kita usir orang itu atau kita biarkan aja? Bawa bangkai anjing, bangkai babi, bangkai tikus dibawa pakai ember ke masjid. Diusir apa ditonton? Ini kusir pelet. Nah, begitulah malaikat nih. Kita mau menghadap Allah tapi bawa bangkai. Makanya kita diusir dari malaikat sana, bawa sana. Allah tidak mau ketemu dengan kita. Harus sembahyang jadi nang. Nah, itulah sebabnya sholat kita sekarang ini tidak bisa mengantarkan kita pada surga dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian aslihu ma absattum. Perbaikilah apa saja yang sudah kalian rusak. Dunia ini. Alam dunia ini rusak asbab amal manusia. Amal manusia rusak asbab hati manusia. Hati manusia rusak karena jauh dari 3 amalan. Innaha zihil qulub la tasda'u. Hati ini rusak ya. Berkarat dan rusak. Wajilauha, dan obatnya hudurul majalis. Hadir majelis-majelis. Majelis yang bagaimana? Bukan semua majelis. Majelis yang hanya membahas Allah, bukan bahas yang lain. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran. Banyak membaca Quran. Yang ketiga, zikrul maut. Banyak mengingat mati. Kalaupun jauh dari yang 3 ini, bisa dipastikan hatinya rusak. Mana buktinya amalnya rusak? Batin kita tidak betah pada amalan masjid. Banyak ngeluh, sakit ke pinang, bungkak, ngone, macam-macam alasan. Padahal orang main game itu rata-rata 1 jam paling sedikit. Itu pun nyambung. Nah, nonton YouTube dari pagi sampai sore. Nah, buka WA, buka Facebook, berapa rentan waktu yang kita butuhkan? 1 jam. Tapi kalau kita muzakarah tentang Allah, sebentar aja udah ngeluh. Sebentar lihat jam. Sudah lihat jam. Ini tandanya batin kita sakit. Karena apa? Badan yang sakit tidak bisa menikmati makanan Batin yang sakit tidak bisa menerima perkara yang enak. Jangan sampai. Maka kalau badan sakit dikasih yang tidak enak-enak. Apa itu? Obat, pahit lagi, jamu. Yang tidak enak-enak dikasih. Nah, diimpus lagi. Begitupun kalau batin sakit dipaksa dia
Walaupun tidak enak, paksa. Nah, paksa dia. Nah, supaya itu jadi Tapi kalau orang itu tidak mau minum yang tidak enak, tidak kesembuh-sembuh. Dia sakit gigi, tidak mau minum obat, maunya apa? Gula, permen, sakit gigi lebih parah. Nah, semakin parah. Maka sufu ma kadartum, bersihkanlah, sucikanlah apa yang sudah kalian keruhkan. Tenangkanlah batin yang keruh. Karena kalau terlalu banyak masuk bangkai ini, kan bangkai ini bau, maka malaikat tidak mau dekat. Sehingga yang dekat siapa? Setan. Jadi istri kita jadi setan, anak kita jadi setan, semua jadi setan jadi. Semua jadi setan. Setan dulu nih. Karena maka ucapannya pun ucapan setan. Jadi jangan bayangkan, maka doa masuk WC itu, kira-kira Nabi punya WC enggak? Hah? Pernah enggak pikir? Doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Memang Nabi ada WC? Tidak ada. Kenapa disebutkan WC rumah setan? Memang Nabi punya WC? Kan enggak. Tapi WC yang sebenarnya itu hati yang penuh dengan dunia. Nah, disinilah setan itu bersemayam. Batin yang penuh cinta dunia. Karena zaman Nabi tidak ada WC tuh, rendang lain. Nah, jangan ke zaman Nabi, zaman papu kita tidak ada WC di rumah. Bilang bangkat lain. Jempol. Nah, jadi hadis ini berarti tidak sinkron. Piran Nabi baca. Artinya kemudian juga bahwa rumah yang ada anjing tidak bisa dimasuki malaikat. Bukan anjingnya ini, hati yang sifatnya anjing yang tidak bisa dimasuki malaikat. Apa itu sifat anjing? Tidak akan pernah tenang melihat orang sukses. Miling gonggong kanya. Tamak hidupnya itu. Miling nira mau selapuan. Nah, orang seperti inilah yang tidak mau malaikat mendekat. Akhirnya apa yang mendekat? Setan. Setan yang mendekat. Karena setan, kalau anjing itu tidak pernah berdosa dia. Anjing itu tidak ada dosa. Tapi sifat anjing itulah yang dibenci Allah. Bukan anjingnya. Anjing tidak pernah maksiat. Kalah si anjing itu. Nah, tapi sifat anjing yang ada dalam diri manusia, yang sifat mereka itu hasad. Kemudian irji'u ila maulakum, cepat kembali kepada Allah. Kembali sebentar. Karena sebentar lagi kita akan masuk puasa ya. Nah, kita masuk puasa, maka bersihkan pikiran, bersihkan amalan, bersihkan hati, supaya rugilah kita tidak masuk surga padahal kita ketemu Ramadan. Rugilah kita tidak masuk surga padahal orang tua kita masih hidup. Rugi sekali kalau tidak masuk surga padahal kita ketemu Ramadan. Maka irji'u ila maulakum azza wa jalla min ibaqikum wa harbikum, karena hakikatnya kita ini lari dari Allah. Maka orang budak yang lari dari Allah, dari Tuhannya itu, maka mereka sengsara. Tidak ada yang jamin lagi, tidak ada yang tolong lagi, tidak ada yang bantu lagi. Begitulah hakikatnya, kalau kita lari dari Allah, maka sesungguhnya kita akan dibiarkan terpontang-panting sendiri, pusing sendiri. Tapi kalau kita punya Allah, ada yang tanggung hidup kita, ada yang pikirkan, ada yang ngatur, ada yang manajemen, maka semua jadi teratur. Maka yang senang bahagia di dunia ini hanya orang yang paham Allah saja. Walaupun ilmunya banyak, tapi tidak paham Allah, sengsara juga hidupnya. Karena
orang yang punya ilmu banyak itu ibarat orang yang punya makanan banyak. Sebanyak apapun makanan, kalau ditaruh di depan saja tanpa dimakan, tidak akan terasa. Dia bangga punya makanan banyak, tapi dia lapar depan makanan. Itulah ibaratnya orang punya banyak ilmu, tapi ilmunya tidak wujud dalam amal. Maka Anda tidak akan pernah mulia dengan ilmunya, tetapi akan mulia dengan amalnya. Maka oleh sebab itu, inilah yang kita merubah. Rubah semua kebiasaan-kebiasaan kita, semua karakter-karakter kita yang jauh dari ucapan kita sendiri. Kita bilang iman kepada Allah, percaya pada Nabi, tapi bullshit semua. Masa kerennya bullshit, omong kosong. Kita bilang iman, hati jauh, hati sepi. Kita bilang Allahu Akbar, tapi hati jauh. Tidak meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tidak ada buktinya. Baru sholat sebentar bilang capek, baru duduk sebentar bilang capek. Tapi kalau perkara dunia, duduk nonton bola, bangun tengah malam, tidak pernah bilang capek. Kemudian pergi karaoke, pergi ke pantai, tidak pernah bilang capek. Pergi Ngawi sudah kelewat, sudah biar, tidak pernah bilang capek. Tapi kenapa sholat cuma tidak sampai 10 menit bilang capek, melebihi ayat imam? Padahal tidak ada 10 menit. Itu tandanya batin kita tidak paham Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mau betah bersama kita, sedangkan kita saja bosan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya gulam, ma hahuna ilal khaliq azza wa jalla. Wahai kawan, ketahuilah tidak ada yang mampu di alam semesta ini. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, zat yang maha pencipta. Kita faham itu, tapi kenapa menjauh? Kita faham yang ngasih rezeki Allah, tapi kenapa jauh dari zat yang memberi rezeki? Malah kita pontang-panting siang malam mencari itu. Maka dunia ini para ulama sebutkan dalam kitab Sulaiman ibarat anjing. Kalau dikejar terus tidak ketemu. Kalaupun kita dikejar juga kita akan takut. Maka untuk mengendalikan anjing itu panggil tuannya. Maka tuannya itu apapun diperintah tunduk dia. Allah. Joni katanya. Wah, langsung dia. Contoh. Contoh. Makanya ini mayoritas orang gila semua ini. Ahli dunia ini gila semua. Dia tahu. Di Al-Quran mengatakan la isal tahum man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit bumi? May yarzuqukum minas samai wal ard. Maka mereka jawab sayaqulun Allah. Maka mereka jawab semua jawab Allah. Tanya ini semua orang. Siapa yang rezeki? Allah. Tapi tidak sholat. Kan gila itu. Kan malas dia ibadah. Dia yakin, dia percaya dia ada ilmu yang kasih rezeki Allah, tapi kenapa jauh dari Allah? Pantas ente susah cari rezeki. Iya kan? Kita tahu Allah yang kasih rezeki. Makanya jangan minta kerjaan sama Allah, minta yang langsung aja. Kerja saja dikasih duitnya enggak. Kayak doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah minta pohon, mintanya buah. Hanya buah saja diantarkan ke Mekah, pohonnya enggak. Kita ini banyak pohonnya, buahnya enggak ada. Betul. Allah. La ilaha illallah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini batin ini diperbaiki. Yakin ini diperbaiki. Jangan perbaiki yang lain otomatis nanti itu. Otomatis semuanya akan otomatis karena ada remote-nya. Ini sudah panas, terik. Kemudian sholat enggak lagi. Kan dunia celaka dia itu. Sudah makannya terbengkalai. Sungguh kasihan.
untuk mencari bayang-bayangan. Maka bayangan-bayangan tidak bisa dikejar, tangkaplah yang punya bayangan. Maka otomatis bayangan itu dia. Kalau kita sudah pegang Allah, man wajadallah faqad wajada kullahu. Kalau kita sudah dapat Allah, maka seluruhnya kita akan dapat. Nah, nanti semuanya bisa kita perintah. Malaikat bisa kita perintah, langit bisa kita perintah, bumi kita bisa perintah. Kenapa? Kita bukan perintah langitnya, minta sama Allah. Allah yang mengendalikan langit itu, minta sama Allah yang mengendalikan bumi, minta sama Allah yang mengendalikan semua manusia. Kita semua paham itu, tapi kita gila karena kita sudah tahu yang mengendalikan, malah cari yang tidak mampu. Kita yakin tidak mampu manusia itu mendatangkan manfaat sama kita, tapi kita mengemis-kemis sama mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Fa in kunta mal khaliqi fa anta abduhu. Kalau hari-hari batin kita tunduk sama Allah, hari-hari pikir kita merisaukan tentang hamba Allah, maka hakikatnya kita hamba Allah. Kalau hari-hari seluruh amal kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita hamba Allah. Wa in kunta mal khalqi fa anta abduhum. Tapi hari-hari pikirmu kebendaan, hari-hari pikirmu uang, hari-hari pikirmu nafsu, maka engkau bukan hamba Allah tapi hamba syahwat, hamba nafsu. Wajarlah Allah tidak mau peduli. Wajarlah Allah jamin alaihissallahu bikafin abdahu. Bukan kalau jamin akan memenuhi kebutuhan hambanya. Karena anda bukan hamba Allah, maka terlunta-lunta hidupnya. Karena tidak masuk dalam jaminan. Sebagaimana kalau anda bukan ASN, maka tidak dapat gaji awal bulan. Mau kerja sekuat-kuatnya, maaf, anda tidak ada daftar rekeningnya. Nah, nomor induknya tidak ada, NIP-nya tidak ada, tidak bisa. Maka oleh sebab itu pastikan diri kita sebagai hamba Allah, maka seluruh janji Allah itu akan tertunai. Kalau belum jadi hamba Allah, maka pas saya ini hamba siapa? Kalau pengen tahu kita hamba siapa, pikirkan dalam batin ini, mana yang paling banyak kita risaukan? Apakah duit? Apakah kerjaan? Apakah terkenal? Berarti anda bukan hamba Allah itu, hamba duit. Hamba duit semua. Wajar hidupnya sengsara, wajar istrinya noak, wajar anaknya noak. Kenapa? Anda bukan hamba Allah. Yang jelas. Nah, sekarang bercermin, ya Allah, saya ini hamba siapa? Nanti mau cari pahala sama siapa? Tentu kepada siapa kita tunduk. Alhamdulillah, subhanallah min dzalik. Fa anta abduhum la kalamalak, maka Allah tidak perlu bicara sama kamu. Tidak ada pembicaraan lagi, karena sudah terputus hubungan dengan Allah. Hatta taktiya fiyafi wal kifar min haitsu qalbak. Maka tidak ada lagi hubungan, tidak ada koneksi, tidak ada channel. Kenapa? Karena kita sudah lain jalur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa tafarruq al-kull min haitsu sirka. Maka batinmu sudah terpisah secara totalitas dari iman. Sehingga semua amal kita ini pura-pura. Kenapa sholat? Malu saja. Malu, na'udzubillah. Amma ta'lamu anna talibal haqq. Amma ta'lamu anna talibal haqq azza wa jalla wa mufariqu kulli qad tayaqqana anna kulla syai'in minal makhluqat. Sesungguhnya orang yang menurut Allah azza wa jalla, mereka meninggalkan semuanya. Karena mereka yakin segala sesuatu ini makhluk. Segala sesuatu ini alam ini makhluk. Hijabun bainahu wa baina azza wa jalla. Semakin banyak kita berharap kepada makhluk, semakin besar hijabnya. Semakin banyak kita bergantung kepada makhluk, semakin tebal hijabnya. Ma'a ayu syai'in waqafa an hajaba bihi.
Maka sampai kapan kita berdiri di balik hijab? Kalau terhijab, suara kita tidak nyampai, keinginan kita tidak nyampai, ketemu pun tidak bisa. Maka oleh sebab itu ya gulam, la taksal fa innal kaslan yakun abadan mahruman wan nadamah fil rizqihi. Jangan malas. Jangan malas untuk berobat. Jangan malas untuk memperbaiki diri. Jangan malas untuk memperbaiki tauhid. Karena kalau kita malas, kita akan terhalang dari semua anugerah Allah. Mahruman artinya terhalang. Kemudian wan nadamah fi ridqihi, yang ada dalam diri kita hanya penyesalan. Kenyesal. Maka dikubur di dunia dia menyesal, sampai kubur pun dia menyesal. Kemudian jawwada a'maluka wa qad jadal haqq azza wa jalla 'alaika bid dunya al akhirah. Maka persiapkanlah amalmu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepadamu untuk di dunia dan akhirat. Kebaikan Allah sudah banyak Allah beli. Kan Abu Muhammad Al-Ajami rahimahullah ta'ala yaqulu Allahumma ja'alna jaydaini ka yuridu an yaqula Allahumma ja'al jiyadan fala yutawi' lisanahu man dhaqa faqad arafa. Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah kami jaydaini, yaitu dunia kami baik, akhirat kami baik. Karena yuridu ayyakula, seolah-olah dia mengatakan ya Allah jadikan kami baik semuanya. Wala yutawi'u lihi lisanahu, tapi dia tidak mengucapkan secara lisan dengan itu. Maka man dzaqa faqad arafa, barang siapa yang sudah merasakan pasti dia akan paham. Jadi dia sudah merasakan nikmatnya bertemu Allah itu. Maka sholat nikmat, wiridnya karena dia merasa ketemu Allah. Tapi kalau tidak ada rasa, itulah yang membuat cepat bosan. Kenapa dia tidak betah sholat? Karena dia tidak merasa ketemu Allah. Kenapa tidak betah wirid? Karena tidak merasa ketemu Allah. Sehingga kalau tidak merasa berarti kosong. Kalau barang kosong tidak ada isinya. Kalau tidak ada isinya, cuma bangkinya saja yang ada di situ. Ruhnya entah kemana. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Husnul usrah mal khalqi wal muwafaqah lahum ma'a hudud syara' wa idahum husnul mubarak. Maka perbaikilah muasyarah bersama makhluk, sesuaikanlah diri kita ini bersama batasan-batasan syariat, dan ridholah terhadap keputusan Allah, maka Allah akan memberkahi seluruh hidup kita. Ketika berkah hidup kita itu, maka semua pun akan berkah. Kemudian wa amma idza kana dzalika ma kharqin haddi min hududin wa adam ridha fala wala karamata lahum. Maka kalau diri kita ini tidak menjaga batasan Allah, tidak ridha kepada Gusti, maka tidak ada kemuliaan sedikit pun dalam dirimu. Kalau tidak ada kemuliaan, apa yang sebabnya bumi memuliakan kita? Apa alasannya malaikat memuliakan kita? Apa alasannya Allah memuliakan kita? Maka al-qubul ta'at radduha alamat inda ahli safa wal ijtiba. Maka orang yang diterima ketaatannya ada waradaha alamatun, akan pasti ada ciri-cirinya. Pasti ada wujud tanda-tandanya yang mana dilihat oleh orang yang hatinya bersih dan orang terpilih. Saya yakin nih, jangan perlu tanya orang, kita duduk aja sama orang itu, kita tahu kondisi batinnya. Keruh enggak, bersih enggak, pasti kita akan tahu. Bagaimana untuk mendeteksinya? Ketika kita duduk bersamanya, batin kita tenang. Walaupun tanpa bicara, batin kita merasakan ada koneknya. Tapi kalau batinnya keruh, batinnya tidak tenang, belum kita duduk, baru ketemu saja sudah bosan rasanya. Nah, itu untuk mengetes batin kita yang sering pasti bisa merasakan. Maka oleh sebab itu, sebentar lagi ini dunia ini akan kedatangan daripada mujaddid terbaru. Bagi batin yang kotor tidak akan ada koneksinya. Karena apa? Dia tidak bisa merasakan adanya ruh
daripada mujaddid terbaru itu Imam Mahdi. Segala amaliyah bentuknya apa? Dakwah kah, wirid kah? Tujuannya hanya satu saja. Batin kita ini tidak bergantung lagi sama makhluk. Batin kita bersih supaya tembus pandang. Pandang dari mana? Pandang dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita satu sinyal dalam ahli iman dimanapun mereka berada. Maka ciri-cirinya baru ketemu batin kita terasa sudah menyatu. Walaupun kita tidak kenal namanya, walaupun kita tidak tahu asalnya, tapi baru ketemu batin kita sudah menyatu. Karena ruhul mu'minin kajunudin mujannadah. Ruh-ruhnya orang beriman itu Allah satukan. Tapi walaupun saudara kandung, bapak kandung, tapi kalau ruh kita tidak nyatu, tidak akan betah kita duduk sama mereka. Baru duduk sebentar udah bosan. Kenapa? Ruh kita tidak tenang, gelisah terus. Maka oleh sebab itu, itulah cara mendeteksi. Tidak perlu tanya, tidak perlu bagaimana. Batin kita akan langsung karena terlatih ini batin. Tidak akan betah kita di sana. Oleh sebab itu perbanyaklah wiri-wiri untuk supaya hati kita sensitif. Karena hati ini kalau sudah pandai merasa, tidak akan bisa dibohongi lagi. Tidak akan bisa ditipu. Mata ini aja yang bisa ditipu, batin tidak bisa. Karena ruhnya sudah beda. Sehingga itulah dikatakan firasat. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binuril la. Takutlah firasatnya orang beriman. Karena mereka tidak mandang dengan mata lagi, tapi mandang dengan nur Allah. Dan inilah yang mampu baiat Imam Mahdi. Kalau belum sampai sana, tidak ada harapan. Karena para pasukan Al-Mahdi itu akan mampu berbicara dengan tembok, dengan batu, dengan pohon. Ya, karena nas hadis jelas itu. Ya ayyuhal mu'min fil wara'il yahudi faqtuluhum. Wahai orang beriman, di belakang saya ada Yahudi, maka bunuhlah. Ini bisa Yahudi beneran, bisa amalan Yahudi. Jadi dibalik-balik badan-badan orang beriman ini, badannya tembok pohon kan sama kayak itu. Di baliknya ada amalan Yahudi. Dia tidak ada risau, tidak ada khawatirnya, santai aja, buta dia. Tapi karena batinnya tembus pandang, dilihatnya ada amalan Yahudi di balik badannya, dia risau, terpanggil dia untuk ajak dia berubah, untuk ajak dia perbaiki, untuk ajak dia masuk kepada alam syariat Allah. Tapi kalau dia buta, anda akan ngerti panggilan jasad itu. Karena jasad orang ini manggil, bantulah saya, bantulah saya. Karena dalam kitab Risalah dijelaskan, setiap badan ini selalu ngeluh. Ya ayyuhal mu'min ittaqillah fiyya. Wahai para hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah denganku. Artinya apa? Dia tidak mau badan ini dimasukkan neraka dengan amalan Yahudi yang ada dalam badan kita, amalan Nasrani, amalan Majusi. Bukan amalan Islam. Inilah maksudnya Yahudi. Bukan orang Yahudi sana. Kita tidak ada Yahudi ketemu di sini. Tapi amalan Yahudi, pikir Yahudi, bicara hidup Yahudi yang melekat dalam diri orang ini yang kita musuhi. Dan inilah perang kita di akhir zaman tentara Al-Mahdi itu. Bukan perang bawa pedang, bukan bawa panah. Nah, karena strategi perang akhir zaman di dalam hadis, perangnya itu pakai kalimat takbir, Allahu Akbar. Artinya apa? Membesarkan Allah di batin kita. Kita melihat dalam diri ini ada amal Yahudi, kita berusaha memperbaiki. Bukan perang bawa pedang, bawa senjata macam-macam. Maka kalau batin kita tidak ada risau dengan itu, berarti siap-siap ikut Dajjal. Karena kita tidak bisa mendeteksi amal Yahudi dalam diri orang, amal Yahudi dalam diri anak kita tidak risau, mudah. Anak kita tidak sholat, kita tidak perhatian. Perempuan kita buka aurat, kita tidak perhatian. Berarti kita kan buta ya. Hanya memandang mata sebelah. Inilah dimaksud dengan pasukan Dajjal. Hanya memandang mata sebelah, pandangan syahwat dunia saja, tanpa memandang alam akhir. Inilah yang dimaksud dengan buta sebelah. Jelas tertulis kafaro di keningnya, bukan keningnya sini, tapi fi wujuhim min athar sujud. Al-Quran menyatakan dalam dirinya ada bekas sujud. Dalam amalnya ada bekas taatnya. Tapi kalau dalam diri Dajjal, dalam amalnya tidak ada bekas taat.
Apa itu? Tidak ada amalan syari. Itu tertulis nampak amalan kafir. Bukan tertulis kafaro di kening, tapi di amalnya jelas amalan kafir. Mampu dibaca oleh kalimat batin. Maka kita sekarang sedang berperang sama pasukan Dajjal. Bukan nanti, sekarang ini. Bukan nanti. Nah, nanti akan tahun Dajjal. Bukan nanti, sekarang. Sekarang sudah datang. Pasukan Imam Mahdi pun sekarang. Maka terserah kita mau berdiri di pasukan mana. Pasukan Al-Mahdi atau pasukan Dajjal, silahkan. Tapi kalau orang berdiri di pasukan Dajjal, tidak akan diterima taubatnya lagi. Kenapa? Karena tidak ada risau kepada umat Nabi. Dia senang lihat orang masuk neraka. Dia tidak ada risau anaknya masuk neraka, tidak peduli. Yang penting makan. Istrinya masuk neraka, dia tidak peduli. Kan iblis itu. Hanya iblis yang senang melihat orang masuk neraka. Anaknya tidak sholat, tidak peduli. Istrinya tidak sholat, tidak peduli. Kan iblis itu. Namanya iblis. Yang dia pasukan maka kalam-kalam Nabi, kalam-kalam wali itu kalam isyarat. Al-wali bil isyarah. Wali itu isyarat, selalu isyarat. Tidak mungkin datang kayak raksasa nanti kan. Raksasa tertulis kafir di sini, mata yang terseluruh. Tidak seperti itu. Itu namanya kalam kinayah. Bahasa kinayah. Maka kalau batin tidak paham, tiba-tiba kiamat nanti kita tidak ngerti. Tidak ngerti ini bahwa Dajjal itu nanti akan datang nanti. Padahal sekarang sudah mulai. Maka semua ahli-ahli ahli tauhid ini sudah bisa komunikasi dengan para malaikat dalam langit. Segera buat amal. Nah, kalau tidak siap, ya silahkan. Maka oleh sebab itu, maka muamalah kita dijaga, jangan sampai masuk amalan riba, amalan syubhat, amalan haram. Karena itu dia membuat hati kita gelap. Tidak ada peduli dengan yang lain. Kita jelas di depan kita ada amalan Yahudi, kita tidak peduli. Kita bilang tidak enak lah, kita bilang mungkin masih muda lah. Padahal tidak ada jaminan hidup dia bertahun-tahun. Insyaallah. Mau berdiri di mana? Pasukan Al-Mahdi atau pasukan Dajjal? Mahdi. Ya, syarat pasukan Al-Mahdi itu bisa membaca kalimat kafir yang ada dalam kening Dajjal. Yang bacanya bukan mata, tapi yang bacanya hati. Dan harus bisa bicara dengan pohon, dengan tembok, dengan kayu. Artinya apa? Firasatnya tajam. Melihat amalan maksiat tajam langsung serang. Serang dengan apa? Serang dengan dakwah. Karena dia tidak ridho dia masuk neraka ini. Kedatangi, dakwahi, silaturahmi. Target kita bukan menang, tapi hidayah Allah adalah kemenangan kita. Ketika kita mampu menyelamatkan ke surga, itulah kemenangan. Bukan kita bunuh, ini salah paham. Maka kalau orang tidak paham Al-Quran secara utuh, inilah yang jadi teroris ini. Karena ini salah penggunaan firman Allah, firman kalam Nabi. Nah, kalau seperti itu, bahasa Nabi ini hanya bisa diterjemah oleh wali-wali ibnu zaman. Tahu wali ibnu zaman? Wali ibnu zaman itu wali yang paham apa yang dibutuhkan zaman itu. Kapan kita butuh dakwah, kapan kita butuh wirid, kapan kita butuh pedang, kapan kita butuh amalan. Kalau satu amal rusak, jangan duduk buat amalan, terjun ke umat, selamatkan dia. Kalau masyarakat dibom, baru kita turun bawa senjata. Tapi sekarang kan tidak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan umat tidak dakwah, sentuhan hati, sentuhan batin, sentuhan itu. Itulah senjata kita sekarang. Insyaallah. Nah, siap jadi pasukan Al-Mahdi? Bukan nanti, niat dari sekarang. Insyaallah. Karena amalan-amalan Yahudi ini bukan cari di Israel sana. Di depan kita amal Yahudi banyak. Amalan-amalan kesyirikan, kemunafikan yang ada dalam diri keluarga kita dan masyarakat kita, inilah yang kita musuhi. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan Yahudi Nasrani. Nah, itu yang kita musuhi. Biar supaya mereka mati dalam iman. Maka kalau orang yang tidak niat seperti itu, maka bisa dipastikan mati sulh khotimah.
Walaupun dia sujud berbanyak-banyak. Kenapa? Karena dia ridha melihat saudaranya masuk neraka selama-lamanya. Ya kan begitu. Dia kan tidak ada risau. Anaknya masuk neraka, dia tidak peduli. Istrinya masuk neraka, tidak peduli. Karena berarti dia buta, tidak bisa membaca kalimat kafir dalam diri Dajjal. Maka anak kita sekarang ini budaya pakaiannya dipengaruhi sama pasukan Dajjal. Artinya apa? Supaya meninggalkan syariat. Kemudian pikirannya dipengaruhi pasukan Dajjal. Pikirannya kebendaan. Kemudian bicara mereka, hobi mereka, kemudian idola mereka, ini sudah nampak dalam diri anak keluarga kita. Kita tidak risau. Yang kita risaukan duit saja. Terus tidak malu apa bilang kita iman. Tidak malu sama sujud sama Allah. Inilah yang terjadi sekarang. Maka oleh sebab itu kita akan malu bertemu Allah kalau kita tidak ada yang dilaporkan sama Allah. Apa kita bisa cerita sama Allah? Wahai si fulan, sama hidup kamu ngapain saja? Kira-kira cerita apa? Ya Allah, tidak sempat ya, di kantor terus saya. Ya Allah, tidak sempat di pasar terus saya. Tidak malu cerita sama Allah tuh. Tidak sempat ya, di sawah terus saya. Jadi karena mau tidak mau pasti wajib kita ketemu Allah. Kita cerita apa sama Allah? Ketika kita sujud itu beban apa yang kita bawa? Karena kalau orang itu tidak ada batinnya untuk dakwah, maka semuanya nafsu, dia sholatnya nafsu semua. Tangisnya munafik semua. Kenapa yang ditangis itu uang terus? Ya Allah, mau beli motor. Ya Allah, mau buat rumah. Ya Allah, mau nikah. Ya Allah, mau jadi pegawai. Itu aja tangisnya, tidak ada tangis lain. Ya Allah, anak saya pengen jadi tentara, polisi, pegawai. Itu tangisnya. Tidak pernah seumur hidup dia nangis. Ya Allah, anak saya hidayah. Ya Allah, anak saya supaya bisa paham agama. Ya Allah, istri saya rutinitas Campur. Nah, semua yang didoa nafsu. Astagfirullah. Semua yang doakan nafsu saja. Nah, penuh diri kita ini sekarang. Nah, tidak malu kita katakan, saya kan ahli tauhid, saya kan iman, saya kan paham tarekat, paham apa, bullshit semua itu. Kalau bahasa sebelahnya itu bullshit, omong kosong. Allah, la ilaha illallah. Saya tegaskan seperti ini supaya saya mau menyerang batinnya, bukan menyerang akal. Supaya batinnya ini seperti yang kita ini mau bangun yang sudah runtuh, mau bersihkan yang masih karena kita berada di zaman terakhir. Tidak ada zaman lagi setelah kita. Tidak ada zaman lagi setelah kita. Kita ini zaman terakhir. Semua ulama risau, semua para wali risau, semua para malaikat dalam langit risau. Buat amalan persiapan semua. Maka kalaupun kita tidak mengambil kesempatan ini, mata yang gelap sebentar lagi akan tertutup. Apakah tertutup dengan kematian atau ditutup dengan kesibukan-kesibukan yang lain? Insyaallah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah paham semua. Sudah paham semua di mana harus berdiri. Mau pasukan Al-Mahdi atau pasukan Dajjal.